2 hari yang lalu itu tiba-tiba lewat status Facebooknya saya di beranda Facebook. Jadi kira-kira begini isi daripada status beliau, seolah-olah mangkraknya atau berhentinya program strategis nasional terutama tol di Aceh itu karena tidak kuatnya lobi Mualim kepada Prabowo. Cik Mualim dong Prabowo nyan haik lobi menanlah bahasa rakyatnya. Cuman saya ingin bertanya kepada teguh saya, urusan Mualim gak lobi proyek strategis nasional sebelum beliau menjadi gubernur. Beliau diangkat ke gubernur kan baru menjadi tanggung jawab beliau hari ini ketika sudah dilantik sebagai gubernur. Sebelum dilantik semua keputusan itu di luar kewenangan Mualim, di luar ke tanggung jawab Mualim kan menanya. Sampai nekun ke Mualim belum nah. Mualim baru dilantik seumur jagung kan nekun menangkap pun. Nekun ke tunggu PKO mentang kejelasan aja anak-anak urusan. Kita bicara proyek strategis nasional itu sebenarnya tanggung jawab paling besar itu ada di pundaknya DPR RI. Statement daripada Syahia Merizal ini yang seakan-akan menyalahkan Mualim adalah statement daripada tim sukses Ombus yang mungkin masih menyisakan sedikit perasaan yang tidak enak di hati karena kemenangan Mualim menjadi gubernur Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun fi ayyi makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita lihat sebuah video daripada Cut Farah. Kita lihat Cut Farah membalas sebuah statement Syahia Merizal yang mengatakan bahwa kedekatan Mualim dengan Prabowo hanya terlihat di media. Syahia Merizal menuliskan tweetan di Facebooknya dengan asumsi menyalahkan Mualim terkait mangkraknya jalan tol. Sedangkan mangkrak jalan tol tersebut bukanlah di saat Mualim menjabat, ketika masih PJ sebelum Mualim. Maka mangkrak jalan tol tersebut bukanlah tanggung jawab Mualim. Hanya menjanjan kakakun ke Mualim lu, nyokun daripada Cut Farah. Dan lebih lanjut Cut Farah juga mewarning DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Aceh yang kurang lobi, bahkan kalah lobi dengan anggota-anggota DPR RI lainnya. Sebelum kita reaksi selanjutnya, kita lihat dulu video Cut Farah ini. 2 hari yang lalu itu tiba-tiba lewat status Facebooknya saya di beranda Facebook. Jadi kira-kira begini isi daripada status beliau, seolah-olah mangkraknya atau berhentinya program strategis nasional terutama tol di Aceh itu karena tidak kuatnya lobi Mualim kepada Prabowo. Cik Mualim dong Prabowo nyan haik lobi menanlah bahasa rakyatnya. Cuman saya ingin bertanya kepada teguh saya, urusan Mualim gak lobi proyek strategis nasional sebelum beliau menjadi gubernur. Beliau diangkat ke gubernur kan baru menjadi tanggung jawab beliau hari ini ketika sudah dilantik sebagai gubernur. Sebelum dilantik semua keputusan itu di luar kewenangan Mualim, di luar ke tanggung jawab Mualim kan menanya. Sampai nekun ke Mualim belum nah. Mualim baru dilantik seumur jagung kan nekun menangkap pun. Nekun ke tunggu PKO mentang kejelasan aja anak-anak urusan. Kita bicara proyek strategis nasional itu sebenarnya tanggung jawab paling besar itu ada di pundaknya DPR RI, terutama DPR RI dari Aceh, nah dari Partai Gerindra. Fakta menang karena mereka lah yang punya hubungan sangat dekat dengan Prabowo, satu partai, ketua partai. Ya sama mereka tanya gitu kan. Jadi memang Partai Gerindra itu punya niat baik Aceh, DPR RI dari Gerindra itu mau memang membangun Aceh, ya lebihlah ke Pak Prabowo. Proyek strategis nasional bawa ke sini dulu. Tuh DPR RI dari Gerindra. Jadi saya lihat selama ini yang paling nyaman hidupnya itu DPR RI, sehingga saya pun kemarin terpancing untuk coba naik mencalonkan diri jadi DPR RI. Cuma sayangnya apa yang dikatakan orang-orang itu benar, menyahanapkan 20 miliar plus benar kacau. Tak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang, oleh teman-teman saya, tanpa 20 M plus jangan coba-coba jadi DPR. Nah setelah mereka terpilih ke Jakarta di Senayan dan mereka menjadi yang namanya apa, somebody cannot pay. Jadi someone cannot pay, itulah posisi mereka saat ini. Nah kenapa ya proyek-proyek strategis nasional APBN itu tidak banyak tidak diakui bahwasanya kemampuan lobi daripada DPR RI kita masih sangat kurang. Itulah yang terjadi kenapa kemudian proyek-proyek strategis nasional kita itu tidak berjalan dan tidak banyak seperti di Medan, seperti daerah-daerah lain. Ini salah satu kelemahan kita sebenarnya. Nah, contoh kasus seperti barcode, Mualim itu sudah melemparkan isu barcode. Seharusnya ini dicawe-cawe, diputar-putar di DPR RI, ditendang masuk gawang gol di Jakarta. Tapi nyatanya apa? Nggak ada yang nyambut. Bahkan sampai hari ini ditolak, nggak ada DPR RI satupun yang bicara kecuali Tungku Cage.
Tengku Cage itu bukan DPR RI, dia DPD. Nah, ke depan Tengku Cage akan ke DPR RI. Punya DPD kewenangannya sangat sedikit. Nah, yang DPR RI lah yang berapa? Karena Tengku Cage hanya ijazah internasional koknya. Jadi puyangna kepegah aja gambo aja, urang lain na ijazah internasional dia berapa kan. Takut salah. Tengku Cage hanya gemar koknya ijazah Amerika, jadi dempuh gambo aja. Nah, kemudian hari ini kita lihat pemangkasan atau pemotongan dana besar-besaran termasuk Provinsi Aceh. Kenapa enggak DPR RI kita ini melobi Presiden, terutama dari Partai Gerindra? Pak Prabowo pegang. Pak Prabowo, baik letak nekoh lah anggaran untuk Aceh. Nekoh bacuk-bacuk mentan kanjut. Tapi enggak ada sepertinya niat baik untuk melobi Presiden. Enggak ada kita lihat apa yang dilakukan DPR RI agar dana-dana untuk Aceh itu enggak dipangkat. Jadi ini sebenarnya tugas-tugas daripada DPR RI kita. Nah itu, nah kemarin juga Mualim itu juga bicara tentang investasi. Nah tentang investasi ini, Mualim sempat menyebutkan kenyamanan tentang investasi. Kenyamanan tentang investasi diantaranya menurut Mualim itu adalah timing. Jadi investor itu minta seberapa lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kan seperti itu. Nah ini akan kembali ke pusat nantinya, karena setahu saya izin mengizin ini belum bisa lepas dari pusat kita. Nah saat Mualim sudah melempar opini ini, isu ini sudah saatnya DPR RI mengemasnya. Langsung bikin lobby ke nasional bagaimana investasi-investasi yang masuk ke Aceh itu timing waktunya kalau bisa segini yang diminta Mualim, kan seperti itu. Jadi ketika investasi masuk, investor masuk, dia tidak lagi berbenturan dengan aturan yang tidak jelas ini. Nah ini hal seperti ini harus disambut oleh DPR RI. Ya jadi kinerja Aceh selama ini tidak selesai, tidak bagus. Ini bukan hanya tanggung jawab daripada gubernur dan DPRA, bukan hanya tanggung jawab SKPA kita, tapi juga DPR RI kita. Kalau enggak terpucit tapi di DPR RI tak kirim ke Senaya. Jadi dalam hal ini saya bukan ingin mengajarkan rekan-rekan dari DPR RI, karena saya tahu semua yang DPR RI itu udah sangat-sangat lihai, sangat pintar-pintar dan punya kemampuan yang luar biasa, anggaran yang luar biasa. Pokoknya orang-orang kelebih lah, sangat-sangat hebat dan punya pengalaman yang sangat-sangat bagus. Bukan maksud menggurui, bukan apa-apa, tapi juga bukan mengkritik, tetapi I want to ping you gitu. Karena kalian sudah menjadi someone cannot ping, ya hari ini saya coba ping. Ya, semoga dibalas pingnya ini. Itu saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Cut Farah. Kita ketahui, Cut Farah adalah Ketua Mualim Center untuk Pemenangan Mualim Dikbat Kota Lok Sumang. Cut Farah mengatakan bahwa Mualim itu baik, tetapi yang tidak baik mungkin Tengku Petak katanya. Kalau Tengku Petak silahkan saja. Tapi tanggung jawab Mualim hanyalah sekarang sebagai Gubernur Aceh ketika dia dilantik menjadi Gubernur Aceh. Statement daripada Syahya Merizal ini yang seakan-akan menyalahkan Mualim adalah statement daripada tim sukses Ombus yang mungkin masih menyisakan sedikit perasaan yang tidak enak di hati karena kemenangan Mualim menjadi Gubernur Aceh. Tapi saudara sekalian, pemilihan gubernur sudah berlalu. Ombus sudah kalah dan terjungkal. Tetapi masih ada sisa-sisa daripada juru kampanyenya yang terkadang mengkritik, mencari celah kesalahan Mualim. Hal ini jelas dibantah oleh Cut Farah. Dan Cut Farah juga mengatakan DPR RI kita tidak sebrilian DPR RI di wilayah-wilayah pemilihannya. Karena DPR RI yang lain yang wilayah kerjanya bukan di Aceh melobi APBN jauh daripada APBN yang dilobi oleh anggota DPR RI yang berasal dari Aceh. Lemahnya lobi DPR RI dari Aceh ketimbang provinsi-provinsi lain. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.